Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita masih membahas statistika. Pada topik kali ini kita membahas yang namanya ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan. Ukuran penyebaran data jangkauan. Nah, langsung aja bagaimana sih menentukan ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data ini adalah ukuran yang menggambarkan bagaimana tersebarnya data kuantitatif. Bagaimana tersebarnya ukuran data kuantitatif. Inilah disebut dengan ukuran penyebaran data. Ukuran data kuantitatif adalah data menggunakan hitungan statistika. Nah, langsung saja yang pertama kita bahas jangkauan. Jangkauan atau rentang data adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nah, jangkauan ini nilainya sama dengan data maksimum atau nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, ini adalah untuk jangkauan. Yang kedua, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Jadi tadi jangkauan nilai maksimum dikurang nilai minimum, sedangkan jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawahnya atau Q1. Jadi jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Yang ketiga ada simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil adalah atau jangkauan kuartil, jangkauan semi antar kuartil. Jadi simpangan kuartil itu istilah lainnya adalah jangkauan semi antar kuartil, adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi nilai simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil nilainya sama dengan setengah dari jangkauan kuartil. Nah, SK sama dengan simpangan kuartil sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1 atau setengah dari jangkauan antar kuartil. Nah, bagaimana contoh-contoh soalnya? Kita lihat langsung saja kita lihat contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, jangkauan dan jangkauan antar kuartil dari data 76, 56, 75, 78, 76, 58, 97, 69, 65 adalah, nah kalau kita lihat jumlah data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jangkauan kita adalah, jadi jumlah data kita adalah 18. Langsung saja kita jawab. Nah, di sini datanya kita harus urutkan terlebih dahulu. 5-nya muncul 5 kali. Habis 5, 6 ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. 6-nya 5 kali. 7-nya 1, 2, 3, 4, 5. 7-nya juga 5 kali. 7-nya juga 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Terus 8-nya habis 7, 8, 1, 2. 8 2 kali. Habis 8, 9. 9-nya muncul 2 kali. Nah, ini adalah rentang jumlah data kita, yaitu N-nya. Sekarang kita akan menentukan nilai jangkauan. Jangkauannya adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, jangkauan nilai maksimumnya 9. Jadi jangkauan 9 dikurang nilai minimum kita adalah 5. Jadi 9 dikurang 5. Jadi jangkauan kita nilainya 4. Nah, ini untuk nilai jangkauan. Soal yang pertama, untuk yang A-nya udah kejawab, jangkauannya adalah 4. Yang kedua, jangkauan antar kuartil.
jangkauan antar kuartil kita harus menentukan nilai Q3 dan Q2-nya dulu. Nah, datanya kita urutkan. Nah, setelah kita urutkan 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah data kita adalah 18 tadi ya. Jadi kita menentukan Q2-nya dulu biar data kita kelihatan seimbang. Jadi Q2 sama dengan N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. Jadi Q2 kita sama dengan, jadi N per 2, 18 dibagi 2 sama dengan 9, data 9. Terus 18 dibagi 2 tambah 1, jadi data yang ke-10 dibagi dengan 2. Data yang ke-9 nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi data yang ke-9 6, data yang ke-7, data yang ke-10 adalah 7. Jadi 6 ditambah 7 dibagi dengan 2. Jadi nilai kita sama dengan Q2 kita 6,5. Jadi Q2 kita berada di posisi tengah ini ya. Nah, sekarang data kita menentukan Q1. Nah, jadi di sini data kita 9 jadinya, dari 5, 5, 5 sampai 6, jumlah data kita 9. Jadi data kita ganjil, jadi Q1 kita sama dengan 9 ditambah 1 bagi 2. Jadi data yang kelima, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini Q ini adalah nilai kedua, untuk Q1 kita berada di 6, nilainya sama dengan 6. Untuk Q ini jumlah data kita juga 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi data yang ini adalah data yang kelima. 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Q3 kita nilainya sama dengan 7. Jadi jangkauan antar kuartilnya sama dengan JAK sama dengan 7 dikurang 6, Q3 dikurang Q1, 7 dikurang 6 nilainya sama dengan 1. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama, yaitu jangkauannya sama dengan 4 dan jangkauan antar kuartil nilainya sama dengan 1. Nah, lanjut kita lihat soal yang kedua. Di sini soal yang kedua diketahui data 6, 7, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 8. Jumlah data kita berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genapnya kita sama dengan 10. Jadi jangkauan semi antar kuartil adalah, jawab, data kita urutkan terlebih dahulu. 2 muncul 4 kali, 3 muncul sekali, 4 juga muncul sekali, 5 munculnya sekali, 6 juga sekali, 7 juga sekali, dan 8 juga sekali. Jumlah data kita adalah 10. Nah, di simpangan kuartil nilainya sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Kita cari Q3 dan Q1-nya dulu. Sedangkan jumlah data kita 10. Jadi untuk Q2-nya sama dengan data yang kelima ditambah dengan data yang ke-6. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. 10 bagi 2 tambah 1 nilainya sama dengan 6. Jadi untuk Q2 kita sama dengan data ke-5 ditambah dengan data yang ke-6 dibagi 2. Pokoknya kita ingat lagi cara menentukan kuartil ya. Data yang ke-5 nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 3. Sedangkan data yang ke-6 4. Jadi 3 tambah 4 dibagi 2. Jadi nilai Q2 kita adalah 3,5. Berarti berada di antara 3 dan 4 ya. Ini nilai Q2. Nah, sekarang jumlah data kita ke kirinya sama dengan 5 ya. 5 berarti untuk Q1 kita adalah 5 ditambah 1 bagi 2. Berarti di Q3 ya. Q3 kita berarti di data yang ketiga. Data yang ketiga kita 1, 2, 3. Berarti nilai Q1 kita adalah 2. Adalah 2. Nah, selanjutnya di sebelahnya juga 5 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data yang ketiga juga. Data yang ketiga kita 1, 2, 3. Berarti data yang ketiga kita adalah 6. Jadi data yang ketiga kita adalah 6. Jadi Q1 kita 2, Q2 kita 3,5, dan Q3 kita adalah 6. Jadi simpangan kuartil sama dengan setengah dibagi 6
dikurang 2. 6 dikurang 2, 4. Jadi simpangan kuartil kita setengah dibagi 4. Jadi nilainya sama dengan 2. Nah, inilah nilai simpangan kuartil kita. Nilainya yaitu 2. Nah, sekian ya video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.